Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang teramat sangat dikasihi Kristus. Kita akan melihat renungan Injil pada hari ini, yaitu dari Lukas 21 ayat 29 sampai 33. Di ayat 29, Tuhan Yesus berkata perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara dan pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Jadi di negara yang ada 4 musim, itu kalau musim dingin, itu semua daun rontok semua, jadi tinggal pohon kering. Jadi memang mulai dari musim gugur udah rontok, paling rontoknya kering sama sekali adalah musim dingin. Tapi tiba-tiba ada mulai kehidupan, yaitu ada tunas-tunas baru yang keluar. Maka musim semi sudah dekat, sudah mau masuk musim semi di mana daun-daun akan tumbuh, bunga-bunga juga akan tumbuh. Maka Tuhan bilang, jadi kalau ada tanda-tanda, semua musim itu ada tanda-tanda. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi apa yang Tuhan nubuatkan, kata-katanya, langit bumi akan berlalu, tapi perkataannya itu tidak berlalu, tinggal tetap. Maka apakah tanda-tanda kedatangan daripada Yesus Kristus Tuhan? Supaya kita lihat ini sudah mau datang atau belum. Banyak tanda-tanda. Salah satu tandanya adalah Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Kalau zaman dulu kita kan nggak tahu, kok ada tanda yang bisa jual beli. Tapi sekarang itu tanda itu sudah ada, yaitu nanti dikatakan ada penguasa dunia, menguasai ekonomi dunia, antikristus lah, dia akan pasang tanda di tangan kanan atau pada dahi. Gunanya apa? Untuk jual beli. Kalau kita ke supermarket kan ada tanda tuh, terus kita klik, langsung keluar harganya. Sekarang juga kita bayar kan pakai QRIS, ada tanda bisa menjual, baik penjual maupun bisa membeli. Nah nanti ada tanda yang akan dipasang di bawah kulit kita, jadi nggak usah bawa dompet, nggak usah bawa KTP, SIM, apa juga paspor, nggak usah. Semua ada chip kecil di sini dan chip kecil di sini. Ini luar biasa, ini kitab Wahyu ribuan tahun lalu. Tapi langit bumi akan berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Sekarang teknologinya udah ada. Bayangkan, kenapa harus tangan kanan? Sekarang udah ada percobaan chip itu, baterainya pakai body heat. Kan ada listrik dari matahari. Nah, baterai chip yang baru ini untuk jual beli, itu pakai chip. Kenapa di tangan kanan? Karena pakai panas tubuh. Chipnya pakai panas tubuh karena apa? Tangan kanan kan kita lebih banyak untuk bekerja, bergerak, jadi lebih panas dari tangan kiri. Kebanyakan di dunia orang tangannya kan memakai tangan kanan yang kidal sedikit. Dan juga kenapa ditaruh di dahi gitu ya. Chipnya itu pakai body heat, panas tubuh. Karena kan kalau anak panas atau orang panas, apa yang dipegang?
Panas nggak ya? Panas nggak? Di sini panas banget, paling panas. Langit dan bumi akan berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Tanda-tandanya sudah mulai ada, ya. Dan nanti katanya ada bait Allah ketiga. Ini sih tentang akhir zaman. Akan ada bait Allah ketiga. Berarti mesti ada negara Israel lagi yang sudah runtuh tahun 70. Bayangkan 1948 negara Israel berdiri kembali. Bayangkan berapa tahun mereka udah punah. Tetapi firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Mereka jadi bangsa lagi dan sedang berencana untuk membangun bait Allah ketiga. Ini sih tentang akhir zaman, panjang nantinya. Tapi saya akan cuplik-cuplik aja. Maka tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Ya, bagian kita berdoa dan berjaga-jaga. Memang katanya akhir zaman itu ada yang massal. Ini yang Tuhan Yesus bilang secara massal dunia hancur semua. Tapi ada akhir zaman pribadi, bagaimana kita meninggal akhir hidup kita. Tapi penghiburannya adalah apapun penderitaan kita, kita yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Roma 8, 38, 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun musim di hidup kita, musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi, Tuhan Yesus tetap sama. Bahkan apapun musimnya, sampai di alam maut pun janji Tuhan tidak ada satupun yang dapat pisahkan kita dari kasih Kristus Tuhan kita. Kita tenang bersama dengan Kristus dan janjinya. Apapun penderitaan kita zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima pada akhir hidup kita dan masuk dalam keabadian. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan bahwa apapun musim di hidup kami, Engkau tetaplah Raja yang mulia, tetaplah Bapa di sorga yang mengasihi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih bahwa alam maut sekalipun tidak dapat pisahkan kami dari kasih-Mu Kristus. Tolong kami untuk berdoa, berjaga-jaga, sehingga kalau Tuhan mendadak datang, kami siap. Biarlah kami pandai bertobat Tuhan. Kalau kami ada kesalahan, kami segera mengaku dosa, segera bertobat, sehingga selalu dalam hidup kami dalam keadaan siap menyambut kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.